Sini gue bakalan ngasih tahu kalian gimana caranya untuk membuat API pakai framework Express.js. Di sini kalian install dulu Node.js-nya, sesuaikan sama sistem operasi kalian, kalian pakai apa. Kalian lanjutin install aja, next-nextin sampai kelar. Habis itu kalian harus nge-restart dulu PC atau laptop kalian biar si Node.js-nya ini bisa digunakan. Terus kedua kita bakalan pakai text editor Visual Studio Code. Kalian install juga, gampang installnya. Dan kita bakalan pakai Express.js ini. Kalau udah kalian install semua, dan kalian udah restart laptop atau PC kalian, kita langsung buka aja Visual Studio Code-nya. Di sini kalian langsung aja bikin folder, klik open folder, kalian new aja. Di sini gue bakalan kasih nama belajar backend, belajar API aja deh, belajar Express aja deh, belajar Express gini. Karena kita masih belajar yang sederhana-sederhana aja. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kalian silang-silangin aja. Di sini kalian langsung bikin aja file. Kalau di sini gue bakalan kasih nama server.js. Nah, sebelum kita mulai ngoding, di sini kalian buka dulu terminal, trust folder and continue. Di sini kalian ganti aja ke command prompt. Kalian CLS, clear dulu. Nah, di sini kita ketik dulu npm init minit untuk menginisialisasi setiap dependensi yang bakalan kita gunain. Dan juga kita harus ketik npm install express untuk kita menginstal dependensi si express biar bisa kita gunakan di dalam codingan kita. Kalau kita udah masuk begini, dan kalau kita lihat package JSON udah ada express, dan di script sudah ada start, kalau kalian nggak ada, tambahin aja begini. Karena ini biar ngegampangin kita, dibanding kita harus ngejalanin ini secara manual, not server JS ini. Kita lebih milih untuk ngetik npm start doang. Kalau udah, kita langsung aja lanjut ke codingannya. Di sini kita cons dulu, kita bikin kerangka dari express dulu. Cons express sama dengan require express. Cons app sama dengan express. Cons port, kita bakalan pakai port 5000. Nah, di sini kita kasih app listen. Kita akan mendengarkan di port 5000 dan kita console log. Kita bakalan bikin console log kalau server itu udah nyala. Di port server running on HTTP localhost -2 dolar, simbol dolar, dan di sini kita masukkan aja variabel portnya. Nah, di sini kalau kalian lihat di line pertama itu kita hanya memanggil dependensi dari si Express, framework Express-nya. Di dalam framework Express itu ada function Express seperti ini. Makanya kita panggil di app. Dia hanya memanggil Express secara global. Kalau app ini dia memanggil secara terpusat si Express-nya. Begitu. Kalau port ini menyesuaikan sama port yang ini. Buat nge-listen kita. Kalau kita nggak ada listen, si server itu bakalan bingung dia ngedengerinnya di mana. Nah ini kalau port gue kasih di nempel sama dia aja. Nah kalau udah begini, kita buat dulu metodenya get. Ini yang paling sederhana. Kalau kita ketik di sini app.get, dan di sini kita kasih endpoint-nya, misal slash doang nih, dan koma, kita kasih arrow function, yang dimana arrow function-nya itu di dalamnya ada dua parameter, request sama response. Nah, di sini kalian bikin begini. Di sini kita ketik aja res.send, artinya apa server bakalan ngirim pesan ini ke setiap klien yang mau nge-get gitu, mau nyari. Nah, di sini kita ketik aja kamu kamu berhasil memanggil API begitu. Kalau kita start di sini npm start, kita buka browser, kita copy dulu ini yang udah kita buat.
kita copy ke browser, kita paste begini, nah, dia bakalan langsung ada nih, kamu berhasil memanggil API. Begitu. Karena di sini kita cuma pakai slash biasa. Ini untuk metode get. Ini gampang banget. Karena ini yang paling dasarnya get itu. Karena kita tinggal nyari doang. Ada lagi namanya metode post. Kalau post ini, dari klien, dia ngirim sebuah raw HTTP, yang dimana raw HTTP-nya itu biasanya ada body-nya. Ada juga post yang biasa. Postnya tuh dia cuma ngirim bearer token biasanya. Itu ada juga, tapi kita nggak belajar sampai sana dulu. Kita belajar bakalan ngambil body dari si requestan si klien aja, biar lebih enak dilihat. Di sini kalian ketik app.post. Di sininya kalian ketik slash API slash um, slash data misal. Ini kalian bikin arrow function lagi. Di dalamnya ada request lagi. Request dan response request itu. Nah, di sini kita bakalan ngambil body dari si raw HTTP-nya klien dulu, request si klien. Kita dengan cara kita harus membuat sebuah variabel. Di sini kita kasih namanya data body begini. Di sini kalian ketik rec.body. Artinya request. Kita bakalan ngambil body dari sebuah request si klien. Gitu. Nah, kalau udah begini, kita console log juga biar kita muncul di sini setiap ada requestan yang masuk. Biar kita tahu kalau itu error apa enggak. Kalian begini aja. Ada data masuk nih, gitu. Kalian koma, kalian masukin sih data body-nya begini. Nah, terus kita juga harus ngasih status ke kliennya nih, biar dia nggak sending mulu, biar dia nggak bingung, nggak nungguin respons dari server. Kitanya udah nerima, dianya masih nunggu. Kita harus pakai rest status 200 JSON. Di sini kalian bisa langsung send gini aja juga bisa, tapi di sini gue lebih bagusin pakai JSON karena lebih rapi. Di sini gue kasih message data berhasil dikirim ke server. Sini data, kalian bikin data begini. Di sininya kalian masukin data body. Nah, kalau udah buat kayak gini, kita harus, karena kita di sini pakai JSON, kita harus bilang ke si express-nya kalau kita tuh mau pakai JSON dengan cara app.use express.json gini. Nah, kalau udah, kita save aja, kita matiin, kita nyalain lagi, kita balik lagi ke Chrome di sini. Kita nggak bisa langsung kayak begini. Kita nggak bisa langsung begini. Karena si browser ini dia cuma tahu metode get. Nah, kita perlu extension di Chrome namanya Recbean HTTP Client. Cara nginstalnya kalian manage extension. Di sini Chrome Web Store sini. Kalian cari aja Recbean. Nah, di sini. Ini kalian install aja. Kalau udah, kita langsung klik aja di kanan atas extension ini. Kita Recbean HTTP Client, kita send request. Nah, di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya tuh untuk ngetes API yang udah kita buat. Contohnya di sini, tadi kan kita pakai metode get. Kita coba lagi metode get di sini. Kita send. Nah, sama aja sama yang di sini. Sama yang di sini. Nah, karena kita mau pakai post, kita ganti metodenya di sini post. Body-nya, karena kita tadi ngedengerinnya body, kita harus pindah ke body sini. Di sini kita buat aja begini. Misal ada nama masuk nih, name. Name-nya itu misal tes doang. Kalau kita send nih, di sini jangan lupa kalian ganti endpoint-nya juga API data. Karena di sini kita pakainya API data. Kalian send. Nah, data berhasil dikirim ke server. Ini yang kita kirim dari sini. Nih, bentuk raw-nya tuh seperti ini. Ini body-nya. Kita mendengarkan ini.
Kalau kita pindah ke Visual Studio Code, di sini bakalan masuk konsolog yang kita udah buat tadi di sini. Gitu. Gue bakalan nyontoin kalau nggak ada ini. Kalau nggak ada si restatus JSON ini. Ini gue komen dulu. Gue matiin, gue nyalain lagi. Kalian bakalan ngelihat kalau klien itu bakalan sending terus. Nih, begini. Tuh, dia bakalan sending begini mulu sampai lama banget. Nggak tahu sampai kapan. Tapi di sini datanya udah masuk. Tapi di sini dia nggak akan kelar-kelar karena dia bakalan nge-send terus. Dia bakalan nungguin feedback dari si server. Karena di sini kita nggak ngasih status ke dia kalau oke ini barang udah gue terima gitu. Nah, dia kita kacangin gitu. Nah, ini jangan sampai kayak begini. Kita matiin, kita nyalain lagi. Kalau begini, dia langsung mau masuk langsung dikirim. Nah, kalau udah begini, karena gua mau lebih bagus, di sini kita harus pakai statement. Kita kasih aja if data body. Kalau ada data body masuk nih, kita masukin sih dia ke dalam sini. Ya. Kalau udah, di bawahnya sini, kita kasih else juga. Selain kalau true, maka dia kita kasih 404. Kita kasih gagal. 04, JSON-nya kita kasih aja message tidak ditemukan. Begini. Nah, kalau udah begini, ini bakalan lebih rapi. Karena kalau dia gagal, dia bakalan ngelempar sini doang. Begini. Kalau kelar nih, kalau udah begini, ini udah jadi post sederhana, metode post sederhana. Dan kita bisa ngebuat dia nih, dia kan cuma cuma bakalan dikirim ke sini doang sama konsol kan. Oh, ya, sebelumnya juga di sini nggak cuma bisa name doang. Misal kita di sini mau nambahin eh, apa ya, umur misal. Umur juga bisa ditambahin di sini. Misal umurnya kita umur pakai string aja juga. Misal umur di sini 18. Nah, terus di sini bisa 18. Nah, ini bisa sampai banyak banget. Nah, gue nggak mau begitu. Gue cuma mau nama, alamat sama umur doang. Nama pertama ID dulu, ID, nama, umur, sama selanjutnya hobi. Kalau nggak email. Gue cuma mau 4 itu doang. Nah, caranya di sini kita nggak boleh langsung pakai data body begini, karena dia bakalan nerima semuanya. Tapi di sini kita bakalan membuat sebuah objek, yang dimana objek itu bakalan kita fokusin ke HTTP request-nya klien. Kita fokusin kan dia berbentuknya body tuh. Body ada objeknya. Nah, objeknya itu kita bakalan fokusin di ID, nama, terus tadi apa? Sini Indonesia aja, nama, umur, sama email. Gini, email. Di sininya rec body, tapi di bawahnya kita bakalan kasih dia cons data body kayak tadi, sama data body sama dengan kita bikin objeknya dulu di sini. ID itu sama dengan ID, nama itu nama, titik dua nama, umur itu umur, email itu email. Gini. Ini simple aja begini. Nah, di sininya kita harus nambahin juga nih. Nggak perlu sih, nggak perlu. Ntar kita bakalan nambahin kalau udah ada, eh, kita buat helper nanti. Sini gue pindahin aja nih ke dalam sini. Dah, kalau udah begini, kita langsung aja matiin, terus kita nyalain lagi, kita tes nih. Tadi kan ada ID, ID itu integer, ID, nama, nama kita pakai John Doe aja dulu, John Doe, umur kita pakai string kan tadi. Tapi kalian juga bisa pakai integer, pakai number gini, misal 18.
kita tambahin lagi email. Di sini kasih koma dulu. Email, misal jondu@localhost.com misal. Kalau kita kirim nih, nah dia bakalan masuk dan juga masuk ke dalam si server ini. Server bakalan nerima. Tuh. Kalau kita masukin lebih dari 4 komponen ini, server bakalan nolak. Contohnya begini. Misal dia kesukaan lah misal, hobi gitu, nonton YouTube, send. Tuh dia nggak mau. Dia bakalan nolak. Si server bakalan kacangin yang kelima ini. Karena kita di sini maunya cuma 4 ini doang. Gitu. Kita cancel aja. Nah, di sini kan dia nggak ngapa-ngapain ya server ya, nggak nge-save atau apa. Dia cuma ngedengerin doang dan kasih feedback begini. Nah, gue mau si ini disimpan ke teks-teks yang udah si klien kasih ke kita yang mau dia masukin ke sebuah server, itu disimpan ke data JSON biar kita bisa nginget terus servernya. Di sini kalian bikin aja data.json. Di sini jangan lupa kalian kasih kurung kotak karena kita bakalan membuat dan memanipulasi sebuah array ke depannya. Nah, kalau udah ini kalian matiin dulu biar gak ganggu. Di sini kalian langsung aja kasih, karena kita mau bikin sebuah helper biar si servernya ini nulis semua requestan si klien ke dalam data JSON. Kita di sini harus nambahin dulu fs, karena kita bakalan nulis ke data JSON. Fs itu file system. Jadi si codingan kita ini bisa ngotak-atik sebuah sistem yang kita pakai lah gitu. Udah bisa ngebaca juga. Ngebuat file, ini file gitu. Ngebuat file, manipulasi file. Nah, di sini fs require fs gini. Terus pet, kita bakal pakai pet juga. Jadi import requiring juga, import juga. Import pet. Dan di sini kita masukin juga biar rapih file pet. Add join underscore dir name begini. Di sini file data.json. Maksudnya apa dari pet join ini? Kita membutuhkan sebuah pet biar si directory kita bisa dibaca secara global. Begitu. Biar kalau kita beda sistem operasi, misal pakai Linux, pakai Windows, pakai apa. Jadi sebuah sistem kan dia begini, misal Windows, gue contohin Windows begini. Dia kan ada C, users, terus sampai bla 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 bla. Sampai ke file gue ini kan, belajar Express, baru di sini data JSON. Nah ini biar nggak nulis belakang-belakangannya kayak gini, kita langsung aja bisa pakai pet join begini, biar si data JSON ini langsung dikenali. Gue biar aman aja lah, biar nggak ada error. Nah, kalau udah begini, kita bakalan bikin helpernya. Di sini kalian langsung aja bikin uh, load data begini. Di dalamnya kita bikin row function begini. Nah, terus di dalam sini kita bakalan pakai try. Kalian ketik try begini, terus kalian if fs existing, terus kalian buka kurung lagi, di dalamnya kalian masukin file path kita, file data JSON kita. Kalau udah, kita di sini kalau dia true, dia bakalan manggil kita bikin variabel baru namanya file data di sini untuk ngebaca si data JSON-nya. fs read file syn begini. Di sini nilai pertama dari read file syn itu data JSON-nya, file data. Jadi kalian harus nambahin di sini file path gini. Terus nilai keduanya itu UTF-8. Ini basic pengkodean dari sebuah komputer lah gitu, UTF-8 gini. Kalian tambahin aja buat ngebaca sebuah kode-kode gitu. Nah, kalau udah begini, kalian tambahin di bawahnya return. Karena kita nanti pakainya JSON, kita mau nge-return JSON-nya itu menjadi sebuah objek JavaScript biasa gitu. Di parsing di JSON-nya. Karena basicnya sebuah JSON kan dia objek, tapi objek yang dikasih string di depannya. Nah, di sini kita
eh, parse aja sih file datanya ini. Kalau udah kelar nih, kita tambahin juga else. Kita nggak usah tambahin else kayak, kita langsung ke catch aja. Di sini kita kasih catch-nya. Eh, Catch-nya itu kita kasih error begini. Karena kalau dia error, dia bakalan nge-return return console log gini. Nggak usah deh, nggak usah pakai return-returnan. Kita langsung pakai console error aja. Di sini kalian masukin gagal membaca data gitu. Kalian koma di sini, kalian masukin errornya nih. Kita lempar errornya ke konsol error kita. Nah, ini udah kelar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk si server kita bisa ngebaca si dalam data JSON ini, di dalam data JSON itu. Nah, itu doang. Ini kita tandain aja untuk ngebaca data .json gitu. Terus kita juga bikin helper baru itu untuk nulis ke dalam si data JSON-nya ini. Const save data to file itu kita bikin row function juga, tapi di dalam row function ini ada parameter namanya data. Karena bakalan kita pakai untuk nanti kita masukin array-nya. Nah, kalau udah begini kita pakai try lagi kayak tadi. Try kita fs write file syn. Di dalam fs write file syn itu nilai pertama tetap juga nama pet kita, nama data kita. Yang kedua, itu data kita yang mau dimasukin. Bedanya itu doang. Di sini kita JSON stringify. Maksudnya apa? Maksudnya eh, biar si JSON-nya ini jadi string gitu. Jadi basicnya JSON gitulah. Di sini kita kasih file path kita nih. Sorry, data kita. Di sini ya kalian kedua kasih null key-nya. Terus number-nya kalian kasih 2 aja. Nah, kalau udah begini, kalian langsung eh, semikolon aja, semikolon. Nah, kalau udah begini, kita bikin catch-nya juga kayak di atas. Kita bikin catch error. Di sini kita console error lagi. Console error. Data gagal ditulis. Please. Kasih error ya di sini. Lempar error ya. Rapiin lagi. Nah, di sini maksudnya itu, ketika ada data di dalam sini, ntar kita bakalan pakai dia buat nge-save data. Nah, di dalam save-nya ini, di dalam buka kurungnya, kita bakalan masukin sih data yang bakalan masuk. Gitu. Nah, ketika data itu masuk, dia bakalan jadi sebuah JSON. Biar ini biar bisa dibaca sebagai JSON gitu. Ketika dia mengubah sebagai JSON, dia bakalan di-load data kan. Bakalan di-load data sini, dan dia bakalan diubah jadi di-parse gitu. Bakalan diubah jadi parse. Di-parsing, maksudnya begini nih. Oke, ntar aja deh. Dia masuk sebagai JSON, dan dia di-parse di sini sebagai objek JavaScript biasa gitu. Kita coba contohin aja. Di sini kita masukin aja dulu begini. Kita namain juga untuk menulis data gitu. Nah, di sini baru nih kita nggak boleh biasa-biasa kayak gini, tapi kita di sini ketik juga save data to file. Itu kita masukin nih. Masukin si data body-nya begini. Karena kita kan bakalan pakai si eh, helper yang udah kita gunain tadi buat masuk ke dalam si data array-nya ini. Data body-nya ini masuk ke dalam si data JSON-nya ini. Nah, kalian di atasnya juga, kalian harus masukin data array. Sorry, ini gue lupa buat deh. Ini. Let data array ini. Kalian masukin load datanya. Load data begini. Nah, baru kita bisa menggunakan si data array-nya ini. Kalian masukin ke sini. Data array dot push. Maksudnya apa? Jadi si data array-nya ini data
data array-nya ini bakalan dimasukin si data body-nya. Oh, di sini bukan data body nih. Di sini harusnya data array. Nah, kalau udah begini maksudnya, ketika ada sebuah request masuk dari klien dan itu nilainya true, dia bakalan masukin ke dalam load data ini. Load data. Kalau udah masuk ke load data, save data to file, data array itu si ininya, si dia nih. Jadi maksudnya tuh ketika kita menerima request masuk, dia bakalan dilempar dulu ke data array. Ketika data array menerima sebuah data, dia bakalan ngesimpan ke data array-nya gitu. Dia bakalan nulis ke sini nih. Nah, kalau kita udah ngebuat kayak gini, kita terakhir harus nyoba dulu. Kita harus mastiin kalau dia benar-benar berjalan. Ini juga langsung send aja nih post begini. Kita post aja. Set. Nah, di sini berhasil ya. 200 oke. Nah, pembuktiannya kita cek dulu di data JSON apakah dia masuk. Nah, dia bakalan masuk tuh. Kesimpan selama-lamanya di sini. Biar kita bisa ngelihat dia secara langsung dari get ini, metode get begini. Ini kan masih kamu berhasil manggil API. Kita harus ubah dia menjadi data array. Karena data array itu ngeload semua yang ada di data JSON. Gitu. Kalau udah kelar nih, kita masukin, eh, kita refresh servernya, mati nyalain, kita get lagi. Nah, dia di sini bakalan kelihatan ID-nya, namanya, umur, sama email. Dan ini ditarik dari data JSON-nya. Gitu. Ini udah sederhana, kita bisa ngebikin post. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin metode namanya put. Gue di sini mau ngubah isi-isinya begini nih, isi-isi di dalam body-nya. Nah, kalau buat put ini, kita harus ngebuat sebuah endpoint juga. Gue buat di sini API data juga, tapi di belakangnya gue bakalan pakai parameter. Karena gue pengen spesifik untuk mengubah isi dari si datanya kita. Misal data satu kita mau ubah, nah itu kita pakai parameternya satu. Nah, di sini kita bikin regress juga. Regress. Nah, di sini kita harus memastikan sebuah ID itu sebagai integer. Parse integer begini. Rec params.id. Nah, maksudnya apa? Kita kan ini parameter nih. Kita bakalan lihat request si klien di request ini, dan kita bakalan fokus ke parameter. Nah, parameternya itu kita cari ID ini, parameternya. Kalau udah, kita buat dulu nih. Kita harus ngebuat data baru yang bakalan masukin ke dalam, kita ubah nih, kita update, kita tiban dalam si body-nya ini. Kita harus bikin sama kayak begini, harus bikin sama juga. Tapi di sini nggak usah pakai ID gini, kita langsung aja nama, karena ID udah didefinisikan di sini. Nama, umur, sama email. Begini, kita di sini rec body. Karena kita nggak mau melebar ya. Kalau kita nggak masukin ini ya melebar semua kemana-mana. Ntar malah hilang semua, malah nambah gitulah. Pokoknya rusak lah. Nah, kalau udah, kita bikin dulu nih indeks. Biar si requestan si klien itu bisa kita manipulasi dulu untuk nyari parameter yang sesuai. Kita di sini pakai data array, kita bakalan manipulasi array di sini dengan cara find index. Find index begini, item itu kita bikin raw function item.id, itu sama dengan id 3 kali. Kalau udah, kita di sini bakalan bikin statement jika indeks itu bukan -1, itu kita bakalan ngejalanin data array yang sesuai indeks. Ini maksudnya array kan bisa kita tentuin, kita mau di dalam array itu kan ada array nomor pertama, nomor kedua, nomor 3. Nah, di sini kita bakalan sesuaikan sama request-nya si klien. Karena indeks di sini kan dia nyari sesuai ID.
Kalau ID-nya satu, di sini juga satu gitu. Kalau udah nih, kita langsung bikin aja. Di sini ID itu ID, kalian ketik 3 kali data. Di sini sorry, gue harus bikin data barunya dulu nih. Cons data baru. Kita bikin data barunya. Di sini nama itu, sorry, ID itu ID, nama itu nama, umur umur, sama email itu email. Karena kan kita mau spesifik tadi, kita harus bikin kayak gini. Nah, di sini kita baru bisa masukin data baru untuk niban semuanya. Kalau udah nih, kita juga harus bikin else-nya juga ketika digagal. Tapi sebelum itu kita harus masukin dulu statusnya dulu. Kalau enggak dia bakalan ngeluping kayak tadi. 201 ini. Eh pakai JSON juga lah. JSON message data berhasil diubah. Dan di sini datanya kita kasih dia data array index begini. Dah. Else-nya kita bakalan kasih dia kalau dia gagal status, kita kasih 404 aja lah, not found. Kita bakalan kasih dia message begini, tidak ditemukan. Dah. Kalau kita jalanin begini, kita ingat kita pakai API data parameter. Contoh aja ya di sini. Gue post dulu nih, gue nambahin banyak data dulu. API slash data, gue nambahin bukan John Doe doang. Tapi ada, apa ya? Misal, Windah lah, Windah. Windah umurnya berapa? Windah umur berapa ya? Windah umurnya 35 lah, atau 37 mungkin. Di sininya gue ganti Windah localhost.com. Nah, di sini kalau kita lihat di get-nya, ini udah ada objek, dua JSON. Di sini gue pengen ngubah yang si John Doe-nya doang nih. Gue pengen ngubah si John Doe, kita slash API slash data, slash parameternya kita mau ngubah yang ID satu kan. Kita ketik satu di sini. Nah, di sini kita delete ini semua ID-nya, kan udah didefinisikan. Gue harus ngubah ini semua. Misal gue namanya bukan John Doe lagi. Namanya eh Jontor lah. Ini. Umurnya sekarang 20. Umurnya 20. Di sininya Jontor localhost.com. Kalian post nih, kalian ganti dulu metodenya ke put. Kita ubah nih, set. Nah, ini udah bakalan keubah dari John Doe ke Jontor. Kita get di sini, kita lihat. Nah, di sini udah keubah tuh dia. Nah, kalau ini udah kelar. Dan ada satu masalah kalau di put ini. Kita harus mengubah secara keseluruhan. Kalau kita ngilangin satu komponen begini, kita ngilangin nih, kita put, kita ubah. Oh, ini ada salah nih. Sabar. Kita baca dulu. Cannot put API that. Oh, di sini kan kita mau ubah parameter satu. Kita put nih. Nah, kalau kita nggak masukin email, emailnya tuh hilang langsung. Nah, makanya itu kita harus masukin semuanya. Kalau nggak kita masukin semuanya, hilang emailnya. Begini. Nah, ini gue balikin dulu emailnya. Kalau put harus begitu. Kalau kita mau ngubah secara eh, satu-satu doang, nggak semuanya, itu kita ntar pakai namanya metodenya patch. Ini gua bikin dulu sininya. Post dulu, dah. Sorry, gua put slash API data slash 1. Nah, dah. Nah, di sini selanjutnya kita bakalan masuk ke metode patch. Kalau patch ini dia bisa langsung ke
secara spesifik, misal kita mau ganti nama doang, email doang gitu bisa. Ini kita langsung aja ketik app.patch. Di sini kita kasih juga dia /API/data dan kita bakalan masukin dia sebagai parameter juga. Dan di sini kita bikin row function request. Nah, kalau udah begini, kita pastiin juga ID-nya seperti di atas. Dia tuh harus integer. Rec params ID. Begini, cons. Kita masukin juga dia. Sebenarnya mirip sama si patch ini. Kita harus masukin data update juga, data yang mau diupdate. Tapi di sini yang bakalan bikin beda, itu kita masukin dulu. Kalau di sini masih sama, di sini nama, terus umur, habis itu email, ini kita rec body, karena kita kan di sini maunya spesifik, serba spesifik gitu. Nah, di sini cons data barunya, data update nih. Di sini eh sama sih, di sini masih sama ya. Di sini masih sama sama di atas, nama itu nama, umur itu umur. Nama itu umur. Umur itu umur itu umur. Dan email itu email. Nah, yang bakalan membedain kalau kita udah masuk ke dalam statement. Di sini kita bikin index dulu, seperti di atas juga sama. Data array, find index, ini item, itu item, kita bakalan cari item sesuai ID-nya, itu disesuaikan sama ID parameter yang kita terima, yang di request si kliennya. Nah, kalau udah begini, ada perbedaan di dalam statement kita. Index, jika bukan min 1, maka di sini, kalau tadi kita langsung niban pakai array baru, di sini kita nggak boleh niban pakai langsung array baru. Tapi di sini kita kasih dulu data array yang sesuai index. Kita masukin nih. Kita bikin objek begini, karena semua komponen di dalam objek itu bisa ditiban, bisa digabung. Nah, data array, kita bakalan gabungin nih, sama ID dulu. Terus di sini kalian titik 3 kali. Kalian panggil lagi si data array yang sesuai index. Dan di sini, kalian harus ketik dulu nih. Karena kita di sini objeknya secara spesifik, kita juga pendefinisiannya secara spesifik di sini. Kalian titik, titik, titik. Terus kalian masukin nih. Masukin nama begini. Nama, jika nama itu nggak undefined nih, itu masukin objek nama yang sebelumnya. Begitu. Terus untuk yang lain-lain pun sama. Ini yang lain-lain pun sama. Umur misal, jika umur itu tidak undefined, itu kita masukkan yang sebelumnya. Masukkan yang sebelumnya nih, umur. Terakhir, email pun sama. Email juga sama. Kita harus masukin dia kalau nggak undefined itu kita masukin nilai yang sebelumnya. Nilai yang udah ada. Email. Gini. Maksudnya apa? Jadi kalau kita masukin sebuah array baru, kita mau update nih. Kita mau update nama doang, otomatis kita cuma ngetik di dalam string JSON-nya itu nama doang kan. Yang lainnya undefined. Nah, kalau kita nggak ngedefinisin kayak gini, yang lainnya bakalan hilang. Sama kayak put. Nah, ini fungsinya untuk ngebedain doang. Kalau kita jalanin di sini, enggak, belum bisa dijalanin. Di sini kita bikin dulu statusnya. Status, kita bikin 201 aja, JSON. Di sini kita kasih message. Message-nya itu data berhasil diupdate. Begini. Kita kasih datanya juga. Data itu data array yang sesuai index. Kalau udah nih, kita bikin else-nya juga ketika dia gagal. Restatus 404. Ini tidak ditemukan JSON-nya. Message
tidak ditemukan. Begini. Nah, kalau udah kelar juga, kita jangan lupa nih di sini save data to file. Kita bakalan nge-save data array begini. Nah, udah kelar nih. Kita cobain dulu tes. Kita cek di sini nih. Kita bakalan pakai patch di sini, kalian ganti dulu nih patchnya. Di sini kita bakalan ngubah-ubah yang si Windah misal. Kalau tadi kan Windah di sini kalau kita lihat Windah nih. Windah tuh ID-nya 2 kan. Oh, ini belum kubah karena tadi gue lupa di sini harusnya gue masukin juga nih. Harusnya di sini ada ya. Seharusnya di sini save data to file juga begini. Nggak boleh asal-asalan. Dah. Kalau gue nyalain lagi nih, di sini kan gue mau ngubah si Windah. Gue slash get. Nah, di sini ada di John 2 ada si Windah. Gue mau ngubah si Windah doang nih. Jadi gue slash API slash data, terus ID-nya parameter kedua. Terus di sini gue ganti patch. Di sini gue ganti nih semuanya. Umurnya gue ganti. Enggak, emailnya doang. Emailnya gue bakalan ganti doang nih. Yang tadinya windah.localhost.com, sekarang windah.basudara@localhost.com misal. Nah, di sini perbedaan sama put, di sini dia langsung bisa spesifik begini. Kalau put kan harus ditulis semuanya, kalau enggak dia bakalan hilang. Kalau ini enggak. Kita contoh langsung nih. Tuh, dia bakalan kubah secara spesifik juga. Email doang. Kalau kita cek lagi nih, biar valid banget nih. Kita get lagi di sini. Nah, tuh, windah.localhost.com sekarang. Tadi kan windah doang. Kalau kita lihat di JSON-nya, tuh dia bakalan ke save langsung. Karena di sini tadi kan jontor harusnya nih. Ini gue lupa masukin ininya tadi. Nih, save data to file. Kalian harus masukin semuanya. Nah, kita udah ngebikin put sama patch. Itu perbedaannya. Sekarang kita bakalan bikin terakhir delete. Kalau delete nih, delete tuh paling gampang. Kalian tinggal ketik aja app delete. .delete gitu. Di sini slash API slash remove. Ininya ID juga. Kita bikin sebuah raw function juga. Yang dimana raw function itu ada isi parameter regresinya juga sama. Di sini const id kita parse integer lagi id lagi. Rec params.id. Ini const index itu sama dengan data array dot find index. Kita di sini langsung bikin kayak tadi juga, item sesuai ID itu harus sama dengan ID. Nah, kalau udah begini, kita bakalan manipulasi array pakai splice. Permanipulasian array itu ada nama fungsinya itu splice. Jadi splice, ada slice, jangan kebalik. Kalau splice itu begini deh. If index itu bukan -1, maka nih data array begini kita splice nih. Jadi maksudnya apa? Di dalam sebuah splice, nilai pertama itu jarak dari array pertama. Jadi kita di sini masukin indeks saja. Karena kita kan mau nyesuaiin dia sama parameter. Di sini kalian kasih satu aja karena kita mau ngapus nilai kedua itu berapa nilai mau hapus ke belakang gitu. Karena kita mau satu yang sesuai sama parameter doang, kita isi di sini satu gitu. Kalian gak usah nambahin lagi. Begini. Jangan lupa save data to file. Data array. Begitu. Kita bikin else-nya, kita bikin rest statusnya juga. Status 201 JSON message data berhasil dihapus gitu. Else-nya, untuk else-nya
Sama kayak di atas, kita bakalan kasih dia statusnya itu 404 jika tidak ditemukan. JSON, misalnya nih, JSON, message-nya itu kita bakalan kasih dia data tidak ditemukan. Nah, udah nih, coba kita tes. Tadi kan API remove slash ini kan, slash parameternya. Misal gue pengen ngapus yang si John Doe nih. Jadi kan parameter dia pertama. Gue ganti metodenya sini delete. Kita send nih. Nah, di sini lihat data berhasil dihapus. Biar valid, kita lihat di get-nya nih. Metode get-nya. Kita lihat. Nah, John Doe-nya hilang. Dan kita lihat di JSON-nya juga. Nah, hilang tuh. Gue mau ngehapus si Windah juga. Gue tinggal ganti di sini parameternya. Slash API, slash remove, slash 2 ID-nya. Kita delete, set, hilang tuh. Kalau kita get lagi di sini untuk memastikan, di sini datanya udah nggak ada. Tuh, udah array biasa. Dan datanya pun nggak ada di sini. Gitu. Ini untuk sederhana dari metode-metode yang ada di metode-metode yang ada di Express.js. Ya ini kayak begini doang caranya. Delete slash karena kita di sini pakai JSON, jadi di sini gue banyak pakai manipulasi array. Kalau kalian pakai MySQL, ntar pakainya db.query, terus di dalamnya isinya, terus const query-nya apa. Di sini gue banyak pakai splice gini, terus data to file, pakai gini-ginian. Itu manipulasi array semua, karena kita pakai JSON di sini. Nah ini biasanya kalau JSON kayak gini tuh cocoknya untuk misal kita mau bikin websitenya itu ada blok-blok gitu. Nah kita mau pakainya JSON itu bisa, biar banyak di sini nempel semua ntar. Itu bisa. Kalau pakai database itu wajib kalau uh, nyimpen data user, dan itu pun harus di hash dulu. Jangan mentah-mentah kalian masukin ke database. Gitu. Ntar malah amit-amit kena injeksi, SQL injection atau gimana, itu bakalan kedam semua isinya. Nah udah, ya begini doang sih. Udah kagak ada lagi. Oke lah, thank you coy.